Zara, kamu sekarang gak akan ngerasain sakit lagi. Allah pasti sayang sama kamu. Allah ambil kamu dari kami. Semoga kamu tenang di sana ya. Siap kan semuanya? Ayo, yuk. Yuk. Afifah, alhamdulillah kamu sudah boleh pulang. Tapi mulai sekarang kamu harus jaga kesehatan ya. Iya, Umi. Beberapa hari ini rumah kita tenang, tapi lihat aja, bentar lagi bakal ada drama. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Ih, males banget sih. Umi selalu aja belain cewek itu. Mending gue pergi deh, mumpung Umi perhatiannya lagi ke cewek penyakitan itu. Afifah, jangan diambil di hati ya. Oh ya, kamu perlu sesuatu biar Umi siapin sebelum Umi pergi ke masjid. Ya, udahlah. Kalau Umi mau ceramah, ya udah pergilah. Nggak usah pakai ngurusin Afifah segala. Abah juga bisa kok ngurusin istri Abah. Ayo pergi deh. Ya udah, Umi pergi dulu kan. Ya udah deh, kamu nggak usah salam-salam, cepet pergi deh. Cepet pergi ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusing. Abah, bukannya Abah mau pergi ke kantor? Loh, mau ngapain Abah ke kantor? Mendingan Abah di rumah ngurus istri Abah yang sedang sakit. Nanti kalau udah benar-benar sembuh baru Abah kerja ya. Abah, aku udah baikan kok. Abah nggak usah khawatir, mendingan Abah sekarang pergi ke kantor aja. Nah, kalau gini kan enak. Abah juga sebenarnya udah bosan ngurusin orang sakit melulu. Mendingan juga Abah cari kesenangan sendiri di luar, ya kan? Ya, kalau begitu ya udah. Abah juga pergi deh. Iya, Abah. Tahu sendiri lah gue gimana, susah banget keluar dari rumah. Ini aja gue ngumpet-ngumpet baru bisa keluar. Yaudah yuk. Evanya mana? Udah di jalan deh. Itulah pokoknya. Lu minum apa? Apa ya? Bro, tahu nggak? Itu tuh yang namanya Asma. Ya, anaknya Umi Marwah. Biarpun dia anak ustazah, tapi gue denger dia gampangan tuh. Serius loh? Iya. Kurang ajar nih cowok-cowok. Berani-beraninya pada ngomongin Asma. Hai. Kangen banget. Akhirnya kita kumpul lagi bertiga. Mau pesen nggak? Kenapa? Mak, kayaknya orang-orang masih pada belum bisa lupa deh sama masalah lo. Jadi, tadi gue gak sengaja denger cowok-cowok yang di sana tuh pada ngomongin lo. Katanya lo itu cewek gampangan, Mak. Hah? Ngajar banget. Minta nggak gampar kali itu orang. Hai, kamu Asma ya? Sombong banget sih. Boleh kenalan? Jangan kurang ajar lo ya. So jauh mahal lo ya? Lo sebut bayaran lo berapa, gue bayar sekarang juga. Jaga mulut lo ya. Duh. Lo lihat ya Asma, lo akan nyesel nanti. Lo pikir gue nyesel? Enggak. Udah. Lo lihat ya, lo bakal nyesel sama gue. Enggak. Bodo amat. Udah, Mak. Lo ngapain sih ngeladenin orang kayak gitu? Ya terima gue dibilang kayak gitu. Ya udah, pulang sekarang banget ya. sih. Nonton juga enggak.
semuanya? Semuanya 125. Oh, oke. Bentar ya. Oke. Kenapa, Bu? Ya ampun. Mbak, uang dan ATM saya nggak ada, Mbak. Saya kecopetan, Mbak. Tuh nggak ada, Mbak. Ya, makanannya kan harus dibayar. Biar saya yang bayar. Aduh. Aduh. Pak. Ya ampun. Maaf nih Pak, aduh saya jadi ngerepotin. Makasih banyak ya Pak ya. Aduh udah baik banget, padahal kita kan belum saling kenal. Oh iya. Saya Abah Asep. Saya Panggil Sasa. aja Abah. Oh iya, iya Pak. Iya Abah. Sebentar. Bunyi. Ini, itu nomor saya. Nomor saya. Jadi kalau ada apa-apa, telepon saya. Saya bantu 24 jam. Ya ampun, aduh saya seneng banget. Apalagi bisa berkenalan dengan Abah yang baik hati kayak gini. Mana mau bantu saya 24 jam lagi. Aku harus dapetin Sasa. Soalnya cantik bingit, nggak bisa dilepas. Jadi, dia tidak masuk kantor lagi? Kelewatan tuh anak. Abah, maaf. Sebenarnya saya tuh masih ada urusan. Saya masih punya janji dengan yang lain. Saya pamit dulu ya. Saya antar. Enggak usah. Ya, permisi ya Pak. Dirga. Apa kabar? Malah ketemu. Duduk. Aduh. Hebat kamu ya. Aduh, tapi semenjak di Amerika kamu nggak pernah kasih kabar. Enggak gitu, Sep. Enggak. Saya tuh sibuk banget. Ini ke Indonesia saja nih. Ini gara-gara bisnisku. Anakku yang pegang itu jadi berantakan. Itulah. Makanya saya harus turun tangan sendiri. Nah, aku taunya perkembangan tentang kamu itu cuma baca-baca begitu aja. Apalagi sekarang kamu termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia. Bisa deh kamu, Sep. Terus bagaimana? Bagaimana anak itu gimana? Nah, itu dia, Sep. Anak ini udah saya kasih perusahaan. Malah dia hura-hura. Dia malah main-main nggak jelas. Coba bayangin. Perusahaan itu nggak terawat, nggak terurus. Padahal saya kerja keras untuk dia. Begini Dirga, kalau boleh kasih masukan ya. Sebaiknya anak itu dinikahin aja. Supaya dia lebih bertanggung jawab. Mungkin dengan menikah, dia nanti bisa berpikir bahwa dia punya tanggung jawab yang harus dia jaga. Oke. Ide yang bagus. Nanti saya akan carikan jodoh buat dia. Nggak usah jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Saya punya anak. Bagaimana kalau kita jodohin anak kita? Boleh. Anaknya cantik. Sip. Ya. Oke ya. Kalau aku besaran sama Dirga, waduh, pasti hidup bakal tenang deh. Terjamin semuanya. Asma, sini. Sini. Duh, teriak-teriak. Asma, Apa sih? Ada apa lagi sih? Ini apa namanya teman Abah Dirga yang di Amerika yang konglomerat itu loh. Nah dia mau makan malam di sini. Cepat siapin. Ya siapin. Nih kamu dandan yang bagus, dandan yang cantiknya. Ya udah jangan tanya kenapa-napa ya.
Ngapain bengong lagi? Ayo cepet. Cepet. Kamu mau kemana? Bantuin Umi, Abah kasihan. Gak usah. Kamu gak usah bantu-bantuin Umi. Biarin aja dia sendiri. Kamu temenin Abah di kamar. Ayo cepet. Jangan lupa dandan yang cantik ya. Ngapain sih Abah nyuruh gue dandan cantik? Tambah aneh aja deh. Oh ya, kenalin Sasa istri saya. Waalaikumsalam. Oh, Umi mungkin bingung ya? Karena Umi pernah kenal istri saya yang pertama. Dia sudah meninggal dunia, Umi, waktu kami masih di Amerika. Terus saya nikah sama Sasa. Ternyata si Sasa istri barunya Dirga. Asep, kok diem aja? Ini loh Sasa istriku, kenalin dong. Sasa. Asep. Ini tuh anaknya mana? Oh iya, dia nyusul. Biasa anak muda, bawa mobil sendiri. Ntar lagi juga datang. Oh, sabar ya. Saya sabar pengen buru-buru. Ya, kita jodohin. Hah? Gue mau dijodohin? Enggak. Gue nggak mau. Mending gue kabur aja. Lo ngapain kesini, ha? Ini rumah lo? Iya. Kalau tahu ini rumah lo, gue juga nggak mau kesini. Ya udah, pergi, cepetan pergi. Apaan sih lo yang sopan dong? Gue tuh kesini diundang. Diundang kesini? Maksudnya apa sih? Pokoknya lo pergi dari sini karena gue nggak sudi lo nginjak rumah gue. Mendingan lo pergi cepetan. Ya, gue kalau diundang juga gue nggak mau kesini. Pergi, kalau kata gue pergi. Enggak, gue nggak mau pergi. Gue mau masuk dulu. Tunggu sini. Aduh, lu bener-bener yang keras kepala tau gak lo? Jangan rese. Lu yang keras kepala. Pak, Ma, Jidan. Jadi ini Jidan anaknya Pak Dirga. Ganteng juga. Tunggu. Jadi abang ngundang cowok rese ini? Asma, gak boleh begitu. Ini Jidan ini kamu harus sopan sama dia karena dia calon tunangan kamu ini. Asma mau ditunangin sama dia? Gak mau. Ih. gue juga nggak mau sama lu. Lu jangan GR deh. Gue juga gak mau. Udah. Ini ada apa? Udahlah, mungkin ada salah paham. Asma, nggak boleh begitu ya. Sopan sama Jidan deh. Maaf, minta maaf sama Jidan aja. Gak mau, ngapain minta maaf siapa? Nggak boleh begitu, Asma. Kamu harus nurut apa kata Abah, ya? Pak, ini kalau saya bicara dulu dengan anak saya. Sebentar. Selamat. Abah, ih. Apa-apaan ini semua? Maksud papa apa ngundang aku kesini buat dijodohin sama dia? Dengerin papa dulu. Kamu harus bertunangan sama Asma. Dia gadis yang baik, cocok sama kamu. Apalagi dia anak ustadz yang terkenal. Kamu bisa diajari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau gue terima perjodohan ini adalah kesempatan gue buat balas dendam. Gue bisa bikin hidup Asma kayak di neraka. Abah. Asma gak mau dijodohin, Abah. Kamu ikut aja deh. Abah orang tua kamu. Abah berhak nentuin apa yang terbaik buat kamu. Gak, Asma gak mau dijodohin. Abah, udah jangan paksain kehendak kita. Kalau masalah perjodohan itu kan mereka yang jalanin. Kalau Asma merasa nggak nyaman, udah biarin aja, Bah. Jangan dipaksa. Nggak bisa. Nih, kamu harus mau, ya. Kamu harus mau. Kamu ingat, kamu boleh nggak mau. Tapi kalau mereka pulang, kamu tahu sendiri, Abah akan lakuin apa buat kamu. Makanya, cepet hapus air matanya, hapus. Wih, bersihin mukanya. Abah mau jemput mereka, ayo, cepet hapus. Abah jemput mereka dulu, ya, cepet. Terserah Abah deh. Tapi gue yakin
tuh cowok rese juga gak bakal setuju gue dijodohin sama dia. Bagaimana Asma? Kamu setuju dijodohkan oleh Jidan? Apa? Kok dia mau dijodohin sih sama gue? Tapi gue gak mungkin protes, karena Abah pasti murka sama gue. Gue bisa babak belur dipukulin sama Abah. Alhamdulillah. Syukurlah. Om merasa bahagia kalau kamu akan menjadi calon menantu Om. Apalagi Jidan. Ya kan Jidan? Asma pasti terpaksa. Kasihan dia harus mengalami nasib yang sama seperti aku. Nikah dengan laki-laki yang tidak dicintai.